Rasa takbir dan tasyakur kami haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena abdi ajunan tertakdir saat mangken sareng Allah bisa berijtima'iyah, bermuwajahah, bermujalasah, bermunazarah idul kepada sehat wal afiyah. Malamu kepagelaran acara-acara seperti kabinto tetia setia tambahan ibadah dak kaula sareng para ajunan sedaja. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin. Kenapa para rabu yang dimuliakan oleh Allah? Karena dalam hidup ini ada dua hal yang sulit artinya sareng para ajunan kinto untuk memikirkan dan untuk melakukan dengan semaksimal mungkin. Di mana ada dua nikmat di negara kinto yang sulit untuk kita capai. Pertama, ikika kinto nikmat sehat, dua nikmat sempat. Terkadang dalam kesehatan ada, kesempatan tidak ada. Apa yang kita program, termasuk majelis-majelis seperti ini, kesehatan ada, kesempatan tidak ada, itu pun tidak akan terlaksana. Kesempatan ada, kesehatan dalam kondisi fit, itu bisa terlaksana. Dan itu iltamin khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika, wa sihhataka qabla sukmika, wa hayatika qabla mautik. 5 sebelum 5 ini memang kita perlu kaji, perlu kita paham. Dan itu salawat dan salam kami haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para rabu? Karena Rasulullah itu adalah yang mempunyai segala hal. Jika kita patut dan pantas jika dikaula ajunan Kak Dinto, alumni, pemuda khususnya, ataupun para sepuh, simpatisan, muhibbin dan sebagainya, jangan pernah menyia-nyiakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi di dalamnya Kak Dinto, saya sebut Kak Dinto, saya mau Kak Dinto sholawat. Sholawat itu adalah sesuatu kelakuan yang sangat istimewa. Bahkan sholawat itu saking istimewanya, Allah sendiri bersolawat kepada baginda Nabi. Makanya seperti tadi yang kami sampaikan melalui firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik santri, para alumni, pemuda pesona, pecinta salawat Nabi, mari setiap kegiatan yang seperti ini jangan pernah kita terlewati begitu saja, jangan sampai tersia-siakan begitu saja. Iman hadirin. Karena salawat ini termasuk amalan yang paling istimewa. Karena dengan memupuk dalam hidupan kawasan ajunan, mohon maaf dan boleh kita membahas muntut tepatnya menolak karena bikin barang ibadah manholi. Saya sebagai putra Melaka sangat bangga Raden Kyai Haji Tardawai dengan sangat ke atasnya pagi-pagi sudah jelas sambungannya ini Kak mengadakan majelis-majelis seperti ini. Dan itu para alumni adik-adik santri, mari. Kenapa para rabu? Sholawat ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Sholawat ini adalah suatu amalan yang sangat istimewa. Pasanta ibadah ajunan, kapiaki ibadah ajunan. Tapi ajunan tidak pernah mau sholawat, semua amalan itu mauquf. Percaya atau tidak? Dulu para rabu yang dimuliakan oleh Allah ada salah satu ulama besar. Sebutannya itu Ibrahim Al-Wastaqi. Kalaupun salah mohon maaf. Tapi insya Allah seperti itu. Ketika itu orangnya sangat ingin tawadu dalam mengamalkan meningkatkan ibadah kepada Allah sehari terus.
ibadah terus. Di suatu ketika Ibrahim Al-Wasqati ini punya niatan dan punya maksud tertentu. Siang dan malam selalu pada Allah bermunajat, malam harinya bertahajud, si pagi harinya berdoa, terus ini melakukan. Sehingga di akhir kemudian apa yang dituju ini tidak pernah nyampe, tidak pernah nyambung. Lanjut tidak? Ini mohon maaf karena atas dasar permintaan, karena yang di sekitar ini kurang memahami berbahasa Madura. Banyak yang kuda berbaca. Berikan itu lingkungan ramah. Tadi sempat konsultasi dengan Pak Mutin ini. Dan tidak dikhawatirkan, semua kali itu kita rata-rata warga Nahdliyin. Lingkungan ini. Hadirin para ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di kemudian hari Ibrahim Al-Wasqati ini kena saking penginginnya terus selalu di malam hari bertahajud terus berdoa terus sampai di kemudian hari di akhir finish ini tidak pernah nyampe apa yang dituju. Sejenak beliau tertidur di malam harinya lalu mimpi. Ini keistimewaan sholawat. Setelah bermimpi, mimpinya itu jumpa dengan Habibina Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditanya sama beliau, Ibrahim, kenapa kau termenung? Ini memang dari dulu. Seseorang kalau ada yang sedang dipikirkan ini pasti selalu termenung. Akhirnya beliau menjawab, ya Rasulullah, saya mohon izin untuk menanyakan ya Rasul. Monggo Ibrahim, ada apa? Saya punya niatan khusus, berhari-hari bermalam-malam saya tahajud, di hari pagi saya duha dan sebagainya, terus witir dan sebagainya saya lakukan. Tapi semua itu sama sekali sedikit pun ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa apa yang saya tuju ini ada tanda untuk mencapai kesuksesannya. Akhirnya apa? Baginda Nabi dengan lembut menjawabnya, tabassum, misam. Ibrahim, alam ya'lam kullu amalun bila salawatin mawqufatun. Itu ada di Turatul Nasib. Setiap amalan yang kamu lakukan tanpa diakhiri dengan sholawat mawqufatun, itu apa namanya? Vakum, tidak akan pernah tembus. Tidak akan pernah tembus, saudara. Makanya orang yang ahli mengamalkan sesuatu amalan panas enggak pernah habis haus, amalan keras seperti apapun, tapi kalau diakhiri dengan bacaan sholawat, insya Allah lentur. Jadi Ibrahim kaget. Ibrahim, kullu amalin wa kullu du'ain bila sholawatin mawqufatun. Setiap amalan, setiap kelakuan, ketika kamu menginginkan sesuatu pada Allah, tapi kemudian di belakang amal itu tidak kamu lengkapi dengan sholawat mawqufatun, itu masih kandas, tidak tembus. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Tengku Lesar Ajunan Nikah, alhamdulillah Al-Hikmah, Pondok Pesantren Al-Hikmah membuat wadah akademik itu, menghimpun para alumni, menghimpun para pemuda yang dikemas, diisi dengan sholawat nariyah yang sangat ke atasnya. Kita ampun tidak diperlu lakukan lagi, nyiring kita jangan pernah disia-siakan. Hadirin para ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini keistimewaan sholawat. Kenapa para ibu? Karena yang ada di muka bumi ini semua adalah rata-rata percikan, pecahan dari nur fauqa nur, pecahan dari nur Muhammad. Maka di hadis qudsi disebutkan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Andaikan saya tidak menciptakanmu ya Muhammad,
maka saya tidak akan menciptakan langit, bumi, serta isinya. Dan itu sering kali dilantunkan dalam sholawat, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-karim al-mannan, Muhammadur Rasulullah nabi sayyidul anam, la ilaha illallah al-hadil muhnil hanan, Muhammadur Rasulullah miftahu babil jinan. Siapa yang pegang kursi surga? Pesera. Miftahu babil jinan sekarang. Enggak ada kalau yang lain. Nabi yang 25 enggak ada dia itu sekalian. Hanya Rasulullah, Muhammadur Rasulullah miftahu babil jinan. Makanya ketika sholawat dariyah dikumandangkan, jangan terbawa pada iramanya musik, jangan terbawa pada iramanya hadrat, tetapi hatinya harus benar-benar nyambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerenung, kerja kemungkuan. Deki hadramu dibaca salawat aja, terbawa dengan lantunan selawat yang dilantunkan oleh Ustaz Khairul, terpesona, hatinya tidak nyambung, ya cuma-cuma. Selawat dikumandangkan, hadrah hati mengiringi, hati harus menyambung pada Rasulullah. Rugi kau besar ajuran ketika waktu seperti kali nikah disia-siakan. Karena para rabu semut kisah ajunan Allah, kata yang tadi, Muhammadur Rasulullah miftahu babil jinan, Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad yang semoga kunci swarga, Muhammadur Rasulullah misbahu ahlul jinan, Rasulullah lah nanti yang menerangi, yang mencahayai di dalam surga tersebut. Maka dari itu Nabi yang 25 kita memang berposisi di umat yang paling terakhir di bawah lindungan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika hadza mawadur rahman wa sadaqal mursalun, sudah sampai pada pudahnya alam, hancurnya alam, umat Muhammad yang ada di garis terdepan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya takbir jangan didulukan, sholawat itu dikedepankan. Allahumma sholli ala Muhammad, baru Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sanggup tidak aktif, bahkan dan TV marimator lagi orang ke bulan Syawal ke bulan agabung dan selawat hari. Mau dia ke bulan puasa tak sanggup. Tapi mungkin bulan Syawal insya Allah 99% ke bulan agabung. Amin, 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 amin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Senang tak senang ngapolongan itu. Karena panapa mata senang. Selain teki solawat pinto, tentu ulah kini sahabat Rasulullah, apolong berkur, apolong berkancah, tanpa ada kemesin ngaka bintok silaturahmi situng ke situ, kita tidak akan terlaksana. Panapa boleh jarak tempuh, matura cepat jauh, cepat matura juga jauh. Sempatan guna mereka ini burung dia pasir. Doktor Kiai Haji Khalil Abdul Jalil, man, ajuran mari tak kira, engkau kan suami oleh man. Tegul berpikir, ya Allah, ini semua demi siapa? Demi umat. Bayangkan kita sebelumnya bukan jarak dekat. Beliau betul, begini yang betul kuda. Ada acara menutur langsung kita ceperde pondok ini langsung dia kita. Aruntuk sambil. Tegulnya dia Pak Maulid langsung kita ngajak rohing dia kita. Kenapa? Karena terkulit TV para rabu. Bukan urusan personanya, makin memang sudah terhipnotis dan terdoktrin, terpanggil dan gula makin nengkarangan sholawat nariyah. Kenapa terkulit ingat? Dekat guna Sayyidina Ali, generasi sekarang lah yang akan meneruskan
perjuangan di masa akan mendatang. Amin, amin, amin. Siapa lagi memberi adik-adik santri yang akan memperbaiki. Dengan demikian alhamdulillah, biarpun kehidupan tergolesat ajunan ada di tengah-tengah kota yang kerasnya luar biasa tentang urusan duniawi, tapi masih bisa mempunyai kesempatan, masih bisa menyempatkan diri kangku ijtimaiyah alam kolom akatik itu karena berintina di dalam selain silaturahmi maus kita selawat hari. Karena para rabu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat ini memang luar biasa. Kisah-kisah nyata dalam beberapa keterangan ini tentang salawat berdina maka itu bisawas. Bahkan dulu pernah itu terjadi. Ini terakhir kan sudah pas tahun lalu. Esaka itu Rasulullah mius deka langit kapeng ketok. Mota kalian abdina neng langit kapeng terlok. Rasulullah itu apa kisah Nabi Adam. Ya Rasulullah, kan Nabi Adam itu panggilan akrabnya Abul Bashar. Kenapa Abul Bashar? Mungkin kalau dikolaborasi dengan bahasa kita. Ya Rasul, itu ada umatnya jenengan ya Rasul dikawal dengan penuh itu rantai tangannya diikat oleh makhluk Allah yang luar biasa tingginya dan hitamnya. Mana? Coba lihat Rasulullah. Mari Abul Bashar dikejar adik-adik. Begitu dikejar, hei malaikat tunggu. Loh, Anda ini kok seenak-enaknya menggereng umat saya? Kok seenaknya kamu itu menggereng umat saya? Mau dikemanakan umat saya? Dan ini yang Rasulullah ini patah usah mau dikemana? Tunggu dulu. Belum waktunya. Saya sebagai pimpinan bertanggung jawab terhadap kemaslahan umat saya. Ini Rasulullah jangan sekali-kali membela orang yang pekerjaannya dunia itu tidak benar seperti yang difirmankan oleh Allah, la ya'sunallaha ma'ama rasul. Rasulullah masih ditanyakan seperti itu oleh malaikat. Oh, kamu menentang? Baik, saya tunjukkan kebaikan anak ini. Umat saya masa di dunia, air dipingkis. Dipingkis lengannya ada di sekalian. Ini masa hidupnya, rekam jejak hidupnya, TKP dalam kehidupannya dia, umatku ini tidak pernah putus lihat sholawatnya. Walaupun hanya sekali dalam di satu hari semalam, tidak pernah lepas ini. Sedangkan saya pernah bersabda, orang yang nyambung ke saya, yang selalu bersolawat ke saya, maka kelak di akhirat nanti saya yang bertanggung jawab tentang syafaat. Makanya adik-adikku sekalian, luar biasa panggilan Rasulullah itu terhadap kita. Sekarang kita tinggal kembali pada diri kita. Siapkah diri kita ini menjadi status seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wal takum minkum ummah, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas. Di antara umat yang 25, kita lah umat yang terbaik di antara nabi yang ada. Kenapa? Karena nabi yang 24 setelah nanti ini nunggu loh terjadi sekali. Tetap garda terdepan, garis terdepan adalah umat Muhammad. Makanya simbol yang ada di dalam ini nanti ketika umat Muhammad tidak bisa dijawab itu. Yang Nabi Musa, yang Nabi Ibrahim, yang Nabi Muhammad. Kalau yang Nabi Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti itu ada di garda terdepan. Hadirin para rabu yang dimuliakan oleh Allah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini tetap terlaksana dengan lancar. Kalian semua diberkahi oleh Allah, dapat syafaat dari Rasulullah, dapat barokah dari para masyayikh kita. Yang terpenting dalam hidup ini sambungannya itu ada 3 sekalian. Pertama pada Allah, kedua pada Rasulullah, ketiga pada kedua orang tua kita, yang terakhir yaitu kepada guru kita. Jangan pernah itu dilupakan. Saya yakin alumni santri ketika sedang mempunyai masalah, tawassul pada Rasulullah, tawassul kepada guru, insya Allah ini akan hadir.
Kenapa? Karena di situ ada sambungan. Makanya kata orang mengaji ta'lim, sesuatu yang tidak pernah disambung dan sesuatu yang tidak pernah nyambung, jangan pernah berharap untuk menjadi satu. Jangan pernah berharap ini untuk menerangi dalam hidupnya. Menajunan saja tak nyambung ke Allah, tak nyambung ke Rasulullah, tak nyambung ke SP2, tak nyambung ke Kakur. In masih apa? Begini masih itu. Dekat itu ngereng asyakor ke Allah sekali lagi kena ajunan saja dihimpun, dikemas, pagi kenangan diperibadkan karena istilah pesona pencinta sholawat nariyah. Asyakor ke Allah para Rabu. Bengiring iwakto salawat nariyah kadito dikumandangkan, hati harus betul-betul khusyuk dari penunduk ke bumi, hati mengongah ke Allah, penyambung ke Allah, penyambung ke Rasulullah, penyambung ke Rasulullah, penyambung ke Kakur. Insya Allah abdi nasang ajunan kadito umudin pakun aman, umudin kadito pakun normal, barokah pakun ibadah. Amin ya Rabbal. Baca terakhir kan kadito Selamat Roma. Gelak sempat disinggung sama Ustaz Alifi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah itu bukan soal mewah dan megahnya. Nampak sederhana, tapi yang terpenting adalah isinya. Pasal esensi orangnya. Dia orang nampu bagaimana caranya saya bisa kita dapat dengan jannah. Para Rabu yang dimuliakan oleh Allah, mencoba baiti jannati penuh warna-warni, kebetik lampu, warna-warni, Aceh dan sebagainya. Tapi saya penghuni kita tak nyambung ke pengiran, tak nyambung ke Rasulullah, tak nyambung ke Sepol, tak nyambung ke Kuru, dia pun tak rita percuma. Bang saudara Muhammad, tapi mau nyambung ikut. Dengan itu para Rabu sekali itu rumah sampai bertengkar udah, kan kali itu bagi pada Manabdul Jalil, saya akan meneruskan itu Manabdul Jalil itu. Ini kan pada kelebihan dari itu semata-mata babarin dari Allah. Kalau mempunyai kekurangan dan toman dari abdina, se doif, abdina se fakir, abdina se jahil. Ini terkula setiap pengajian seponi terkula. Minangka tawasul nyampung dan dolai, terutama dekat Rasulullah, dekat para aulia, Sunan Gunung Ampel, juga dekat guru sebagai Latura, Ketua Jenderal Masyari, Konakong dekat sebagai Soparaja. Al-Fatihah. Saya oning ngiring kikit. Badallah rijalallah amisuna li ajlillah wa kunu aunana asa nahdha bi fath ibadallah amisuna li ajlillah wa kunu aunana asa nahdha ولك في صلاة الله على شافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا تعالوا وانصروا لله عباد الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا
وقتنا عباد الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا عسى نخضع بكشف الحجب عن عيني ورفع البين وقمس الكيف والعين بنور الوجه يا صلاة الله مولانا على من به ومن بالحق أولانا شافع الخلق عند الله عباد الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا عسى نرضى بفضل يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة. Ada tomato, orang pimpinan, lihat-lihat baju seterja, sebatas langkong dan memperpopor seterja, awalan wa akhiran. Dan Allah berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.